Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, kembali di Bincang Unesa Bisa dengan saya Farah Manhila. Bincang Unesa Bisa kali ini kita akan bahas seputar UKM, olahraga. Kalau misalnya olahraga identik dengan fisik, dengan badan gitu. Kali ini olahraganya cukup berbeda karena yang diolahragakan, yang diasah adalah pikiran, olahraga pikiran. Apalagi kalau bukan catur. Saat ini sudah ada Mas Fathi dan Mbak Nurul ya. Apa kabar Mas Fathi dan Mbak Nurul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita akan sudah terlihat ya Mas Fathi dan Mbak Nurul ini sudah terlihat sebagai atlet catur gitu karena sangat pendiam gitu kan. Mas Fathi, boleh diceritakan dong sebenarnya UKM catur ini sendiri itu seperti apa? Kalau KM Catur sendiri itu dari sisi segi sejarahnya sih dari 28 Juli 1995. Berawal dari situ UKMP Catur Unesa itu terbentuknya sebelum IKIP Unesa. Mhm. Nah, dari situ itu ada sekumpulan atau komunitas yang dibentuk oleh mahasiswa, akan tetapi bukan unit kegiatan, bentuknya masih komunitas. Komunitas. Jadi ketika dari komunitas tersebut diajukan sendiri dari para mahasiswa ke pihak rektorat dan disetujui pada tanggal 28 Juli 1995 itu menjadi UKMP Catur Unesa. Nah, untuk sejarahnya begitu, Pak. Berarti memang sudah berdiri bahkan sebelum berganti nama menjadi UNESA Iya. ya gitu. Catur ini berarti sudah puluhan tahun. Bagaimana menjaga atau UKM catur ini akhirnya bisa tetap eksis, bisa tetap ada di kalangan mahasiswa? Kalau itunya sih lebih ke arah itu, Pak. Menjaga prestasi saja, Pak. Soalnya kalau dari UKM tidak ada prestasi maka tidak ada anggota. Jadi bagaimanapun caranya prestasi harus dinomorsatukan. Akan tetapi tetap menjaga persahabatan yang bernama gens una sumus, kita satu keluarga kayak Apa gitu. itu? Gens una sumus itu berasal dari bahasa Yunani, Pak. Mhm. Kita satu keluarga. Oh, itu Jadi artinya tetap kita satu ya, keluarga. meskipun ada masalah baik dari internal maupun eksternal, tetap harus kita jaga Tetap semboyan ada itu ya. kebersamaan, kekeluargaan, tapi mengutamakan prestasi juga ya. Iya. Karena kalau misalnya nggak ada prestasi, nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu, akhirnya Iya. nggak bisa eksis. Oke, selanjutnya kegiatan apa sih yang ada di UKM Catur ini? Kalau dari kegiatannya itu banyak sih, Pak. Mulai dari kegiatan rutin latihan setiap hari Rabu, setiap hari Selasa dan Kamis itu biasanya dari mulai jam 7 pagi apabila anak-anak itu gak ada Kuliah. kuliah gitu. Misalkan hari libur itu bisa masuk juga sampai jam 5 jam 17.30. Akan tetapi anak-anak itu masih ada yang pengen nambah setelah maghrib itu langsung main lagi sampai jam 9. Kalau pas misalkan anak-anak mau nambah lagi ya keesokan harinya bisa kayak gitu. Jadi ya, setiap hari Selasa sampai Kamis itu latihan rutin. Kan tetapi ada sparring juga, sparring partner baik dari teman sendiri. Kita juga mempunyai pemain master video juga dari Fakultas Teknik, itu ada, itu merupakan aset bagi UKMP Catur yang mana bisa menjadikan sparring partner bagi kita. Kalau pas misalkan dia itu mau menjadi sparring partner bagi kita, itu merupakan daya dorong bagi adik-adik tingkatnya yang ada di bawahnya. Bahkan bisa mendobrak prestasi bagi UKMP Catur Unesa tersebut. Bentuk sparringnya seperti apa? Apakah sama seperti latihan rutin gitu? Enggak, kalau yang latihan rutin tuh biasanya kan teori kayak gitu. Teori ada pelatihnya istilahnya. Kalau untuk sparringnya sendiri lebih ke fight gitu, Pak. Bener-bener Iya. langsung tanding gitu Iya. ya. Kalau atlet di catur ini namanya master atau memang disebut sebagai atlet? Master. Kalau yang Oke. master, kalau yang atlet Apa beda. bedanya master dan atlet ini? Kalau master itu sudah itu, Pak, sudah pernah menjuarai turnamen yang ada di Percasi, resmi dari Percasi itu biasanya langsung juara 1, juara 2 nasional maupun tingkat internasional. Ya jadi nggak gampang jadi master. Master, Iya. oke. Kalau tadi udah kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman catur, sekarang UKM catur ini kan pasti ada fasilitas yang diberikan oleh kampus ya. Kira-kira fasilitas apa aja sih yang disediakan? Kalau dari kampus sendiri sih, dari sisi gedung sudah ada kan, di sekretariat di Ketingtang itu sudah ada. Terus dari pengadaan barang juga, dari papan catur, jam catur,
terus buah catur dan Mhm. lain-lain itu sudah disediakan. Hanya saja kemauan dari mahasiswa baru ini mau nggak untuk latihan. Jadi minat atau bakat itu tergantung dari mahasiswa Mhm. tersebut. Sedangkan kita sudah memfasilitasi baik dari teman-teman UKM, sumber daya yang ada itu Mhm. bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UKM. Berarti memang sudah disediakan oleh kampus, semuanya lengkap ya Mas ya. Tinggal bagaimana teman-teman ini niat nggak belajar atau mungkin bermain dengan catur ini ya. Kalau tadi udah ada fasilitas sekretnya sendiri di mana sih? Secretnya di sebelah utara ya, sebelah utara lapangan itu, lapangan tenis yang di Ketintang itu. Oh di Ketintang, berarti Iya, sekretnya ada di Ketintang Adi Lidah ya. enggak. Kalau dari pelatihnya atau mungkin mentor atau mungkin pembina dari UKM Catur sendiri ini siapa? Kalau mentor itu mentor atau pelatih sebaya, Pak. Mhm. Jadi memang apa ya namanya? Saling bantu lah istilahnya. Kan ada divisi kepelatihan yang Mhm. mana divisi kepelatihan itu sudah pernah ikut pertandingan baik nasional Mhm. antar mahasiswa ataupun umum kayak gitu. Jadi yang masuk di kepelatihan itu memang benar-benar orang-orang yang terseleksi Mhm. baik dari kemampuan ataupun cakap dalam berbicara atau berkomunikasi dengan orang seperti itu. Berbicara mengenai tadi Mas Fathi menyebutkan divisi kepelatihan, berarti ada divisi-divisi di dalam UKM. Ada struktur organisasi ya di dalamnya. Ada. Bagaimana sistem kepengurusan dari UKM Catur sendiri? Kalau sistemnya itu, Pak, sama seperti UKM yang lain. UKM Mhm. lainnya, akan tetapi bedanya itu kita lebih ke arah itu aja, Pak, ke arah mengeratkan aja. Mhm. Jadi misalkan dari tahun ke tahun itu ada ada penambahan istilahnya. Jadi gak mengurangi. Kalau misalkan pengurusnya kurang, biasanya itu ada masalah dalam itu. Tapi Mhm. kita tidak mau hal itu. Jadi harus ada penambahan baik dari tahun ke tahun kayak gitu. Kalau dari struktur organisasi sendiri, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara gitu, itu udah wajib ya sepertinya. Wajib. Divisi atau mungkin departemen atau mungkin ministry dari UKM Catur ini seperti apa? Dan tugas dari masing-masing divisinya tuh apa sih? Ya kalau dari masing-masing divisi ya, kalau dari kepelatihan ya latihan rutin. Mhm. Kalau divisi humas ya hubungan masyarakat mengenai tentang hubungan yang di luar masyarakat gitu, Pak. Kayak Mhm. sparring partner itu biasanya divisi Mhm. humas. Divisi sosial dan lingkungan biasanya itu lebih ke arah kebersihan Mhm. UKM kayak gitu, Pak. Divisi apa lagi? Divisi Kepelatihan, humas, mhm. Saking udah banyak divisi. tiga Oke, tiga berarti memang tiga ada tiga tiga ya tiga divisi. divisi. Mhm. Oke, selanjutnya itu kan tadi udah menjelaskan mengenai latihan rutin atau mungkin kegiatan rutin yang dilakukan oleh UKM Catur sendiri itu mungkin sebelum pandemi ya. Saat Ya. ini kan kondisinya pandemi, terus kayak ada social distancing yang dimana kita nggak bisa bertemu. Ada nggak sih kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman UKM Catur ini selama masa pandemi? Kalau kegiatan selama pandemi ini ada, Pak, kayak catur online kayak gitu, Mhm. catur online bareng. Jadi misalkan saya itu menyediakan room atau Mhm. apa namanya, istilahnya itu kamar lah istilahnya, Pak. Mhm. Nah, di kamar itu ada banyak teman-teman. Jadi di kamar itu bisa main satu lawan dua orang kadang Mhm. bisa. Jadi tergantung dari itunya, tergantung dari kemauan dari teman-teman mau simultan apa mau satu vs satu kayak Mhm. gitu, Pak. Kalau dari online sendiri itu ada aplikasinya. Itu aplikasinya dibentuk oleh teman-teman UKM Catur sendiri atau seperti apa? Kalau aplikasinya bisa download di Play Store dari Percasi sendiri tuh. Jadi gak dibuat dari teman-teman Mhm. kayak gitu. Berarti sudah resmi dari Percasi atau Persatuan Catur Indonesia ya, Ya, yang sudah menentukan ini loh aplikasi yang biasa digunakan teman-teman catur untuk bermain catur ya online. iya. Kalau Mas Fatih sendiri sudah berapa sering sih bermain catur online selama pandemi ini? Kalau saya sendiri untuk catur online itu kurang lebih 5 kali, Pak. Lima Karena kali. kalau keseringan nanti matanya panas Oh kan. iya, karena Iya. di HP ya Mas Iya, ya, karena nggak baik. berjam-jam lagi. Mhm. Kan ada banyak sih kalau catur itu kan ada catur kilat, cepat, Mhm. standar kayak gitu. Jadi kalau pas misalkan kilat ya alhamdulillah mainnya itu agak apa ya agak gak terlalu lama lah. Istilahnya cuma Mhm. 2 jam, 1 jam udah selesai. Tapi kalau catur standar itu berhari-hari. Boleh Jadi dong dijelaskan macem-macem catur, permainan catur dari tadi catur kilat, standar dan lain-lain, boleh dijelaskan ke teman-teman khususnya rekan Unesa ini.
Kurang pendek ya. Boleh dibener. Nah, oke. Kita sambil ngobrol tentang catur, tadi udah disebutkan oleh catur kilat, catur standar dan sebagainya. Sebenarnya apa sih catur-catur itu, macamnya seperti apa dan bedanya apa sih Mbak Nurul? Jadi macam catur itu ada 3, catur kilat, catur cepat, sama catur klasik. Boleh dikeraskan suaranya? Ya ampun Mbak Iya. Nurul, saking lembutnya sering bermain catur gitu ya, akhirnya suaranya jadi ikut lembut gitu. Saya jadi ikut Iya. lembut ya Mbak. Boleh dijelaskan lagi catur macam-macamnya seperti apa gitu ke teman-teman? Jadi macam-macam catur itu ada 3 kategori. Ada catur kilat, catur cepat, sama catur klasik atau standar. Nah, di catur kilat itu durasi waktunya 3 menit ke bawah. Jadi antara 1 menit, 2 menit, 3 menit, itu tergantung turnamennya. Gitu. Terus kalau catur cepat itu durasinya dari 25 menit sampai 3 menit. Kalau catur klasik atau standar itu durasinya bisa 25 menit ke atas. Itu yang menentukan siapa? Yang menentukan Yang durasi? menentukan itu aturan dari pertandingannya. Oh, berarti sudah ada aturan dari pertandingan. Kalau Mbak Nurul sendiri biasanya kalau bermain catur tuh mengikuti yang mana sih, aturan yang mana? Yang kilat kah atau mungkin yang standar kah? Kalau aku tergantung turnamen yang ngadain ya. Jadi kalau aku pengen ikut turnamen yang ini berarti aku harus menyesuaikan gitu. Kalau untuk latihan-latihan sendiri biasanya paling menyenangkan tuh pakai catur kilat atau catur apa sih? Paling menyenangkan catur kilat. Kenapa? Karena durasinya cepat. Jadi kita bisa main tanpa harus berpikir lama. Jadi nggak bosen, nggak perlu lama-lama duduk. Tapi kalau dari catur yang paling lama tadi, catur yang sampai 30 menit lebih, Klasik, ya. catur klasik, apakah Mbak Nurul pernah merasakan bermain catur klasik? Pernah. Gimana sih Mbak rasanya main catur 30 menit lebih? Rasanya tuh senang, nyaman, dan apa ya, kalau lama-lama sih bosen gitu. Bahkan aku pernah sampai 3 jam gitu. Itu kadang itu aku selingin jalan-jalan, kamar mandi gitu. Oh gitu, jadi nggak duduk di tempat selama Iya. 3 jam ya. Makanya saya mikir itu otaknya apa tidak meledos gitu ya? Enggak ya? Enggak. Apa sih yang dilatih oleh pelatihnya UKM catur ini akhirnya kita tuh bisa berpikir untuk bisa bermain catur, untuk bisa menang catur sendiri? Yang dilatih itu sebenarnya apa sih? Kalau di UKM catur kita ngelatihnya tuh ada opening, middle, sama ending gitu. Kalau opening kita belajar babak pembukaan. Jadi kita nanti permainannya mau mengarah kemana gitu. Kalau di middle kita belajar di babak tengah. Babak tengah itu nanti kita dikasih diagram. Diagram yang isinya tuh tatanan catur yang rumit gitu. Kita berpikir dalam waktu sekian menit. Lalu kalau udah ketemu jawabannya kita sharing, bertukar pikiran. Langkah yang kita pikirin itu tuh benar apa salah gitu. Oke, nanti mungkin setelah ini kita akan menggali lagi tentang catur gitu ya, tentang tadi apa ada macam-macam catur dan bagaimana kompetisi catur yang sebenarnya gitu kan, mungkin karena kita kurang tahu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi masih di Bincang Unesa Bisa dengan saya dan juga Mas Fatih dan Mbak Nurul. Tadi udah dijelaskan opening, middle dan juga ending ya. Tadi mungkin endingnya belum dijelaskan nih ke teman-teman, sebenarnya ending ini seperti apa? Ending itu babak akhir dari permainan catur. Jadi babak akhir itu menentukan dari sebuah permainan catur itu. Gitu.
Jadi yang diajarkan mulai dari opening itu seperti apa gitu. Pasti tiga-tiganya diajarkan ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman ingin bergabung di UKM Catur nih, apakah harus punya basic atau punya dasar bisa bermain catur, atau paling nggak bisa openingnya dulu deh, atau seperti apa? Enggak, karena kita di sana itu belajar dari awal, belajar bareng-bareng gitu. Berarti Saling. meskipun nggak punya dasar atau mungkin bahkan nggak ngerti bentuk catur itu seperti apa gitu ya, tapi penasaran, tapi boleh ya. Boleh. Boleh banget bergabung di UKM Catur. Kalau berbicara mengenai UKM pasti juga banyak sekali anggota yang bergabung di UKM Catur. Sejauh ini ada berapa jumlah anggota yang ada di UKM Catur sih? Ada 30 anggota aktif Mhm. dan yang pasif ya kalau dihitung totalnya 50 orang gitu. Berarti totalnya 50 orang tapi yang aktif bermain ada 30 orang. Iya. Dari 30 orang nih, siap ada berapa jumlah atlet catur dan master catur nih? Atletnya ada 10 mungkin. Mhm. Ya, kalau master ada 2 orang. Kalau Mbak Nurul nih jadi apa nih? Aku atlet, belum Atlet. master. Iya. Kalau Mas Fatih? Atlet juga. Berarti sudah ada 10 atlet di dalamnya dan juga 2 master ya gitu. Iya. Kalau berbicara mengenai UKM Catur, anggota mahasiswa baru yang ingin gabung nih ya, belum punya pengalaman, kira-kira hal dasar apa yang akan diberikan kakak-kakak atau teman-teman UKM Catur ini kepada rekan-rekan UNESA mahasiswa baru? Hal dasarnya Mhm. kita belajar dari awal, jadi kita tuh mengajarin gimana sih langkah catur itu, langkah buahnya itu gimana Mhm. tuh. Terus setelah diajarin langkah-langkahnya, kita ajarin opening, setelah itu middle dan endingnya gitu. Ada teknik khusus nggak sih untuk bermain catur atau mungkin strategi khusus? Nggak ada, karena ya udah itu tadi kita untuk meningkatkan kemampuan sering-sering melatih tanding, sparring gitu. Butuh waktu berapa lama teman-teman ini untuk mengajarkan mahasiswa baru yang baru saja belajar? Kalau anaknya aktif, rajin, Mhm. sering ikut, maksudnya nggak pernah bolos gitu ya, Mhm. 1 bulan mungkin bisa. 1 bulan sudah menguasai dasarnya atau mungkin sudah bisa jago? Sudah menguasai dasarnya. Kalau jago 6 bulan lah. 6 Tuh. bulan waktu paling nggak dibutuhkan ya untuk bisa Iya. jago, bisa memahami lawan itu juga dilatih nggak sih di catur, atau mungkin karena kita keseringan main catur akhirnya kita tahu oh orang ini majunya buahnya mau maju ke sini nih, mau maju kemana nih, kita bisa baca nggak sih pikiran lawan? Bisa kita bisa menyeting orang, Mhm. bisa menyeting ini orang tipe orang yang kayak gimana sih, orang yang bertahan atau orang yang menyerang gitu. Jadi di dalam opening itu kita bisa tahu oh orang ini mau bertahan, dia nggak bakal mau menyerang, jadi kita harus yang menyerang gitu. Kalau Mbak Nurul sendiri sering bermain catur, Mbak Nurul tipe orang yang suka bertahan atau menyerang? Kalau aku suka yang menyerang, karena kalau bertahan nggak selesai. Cukup agresif ya Mbak Nurul karena selalu menyerang gitu. Kalau Mas Fatih sendiri lebih sering bertahan atau menyerang? Boleh didekatkan mic. Menyerang tapi melihat posisi dari kita sendiri, nggak selalu nyerang tapi harus ada pertahanan juga, jadi 50-50 Mbak istilahnya, tapi lebih suka menyerang. Berarti kita harus pahami lawan juga ya, biar akhirnya kita tahu kita tuh saatnya menyerang atau bertahan. Selain itu apa sih yang dipelajarin di UKM Catur ini? Apa saja mungkin ilmu yang bisa kita dapatkan ketika kita bergabung di UKM Catur gitu? Selain bermain catur ya, kita bisa belajar berorganisasi, bisa belajar berkomunikasi dengan teman-teman, menambah teman, menambah relasi gitu. Tadi kan sudah banyak disebutkan tentang latihan rutin dan juga sparring yang dilakukan oleh teman-teman UKM Catur ya. Ada nggak sih kegiatan lain di luar itu yang mungkin tentang organisasi kah yang diberikan atau yang diadakan oleh teman-teman UKM Catur? Ada, jadi UKM Catur itu seperti organisasi lain. Jadi kita tuh belajar berorganisasi, gimana caranya memimpin, mengatur anggota gitu. Jadi tetap ada seperti organisasi lain, ada welcome party, ada pelantikan, ada pendelegasian, ya pengurus gitu. Itu welcome party bentuknya seperti apa sih? Kayaknya party, kalau dengar party kan kayaknya seneng-seneng gitu ya, seneng-seneng Iya. dalam bermain catur atau seperti apa? Kalau welcome party itu seperti pembukaan. Jadi pertama kali kita menyambut mahasiswa baru di UKM Catur gitu. Oh gitu. Jadi penyambutan teman-teman mahasiswa baru itu Iya. bentuk kegiatannya kayak apa? Makan-makan kah atau kita ke jalan-jalan keluar kota atau seperti apa? Kalau dari welcome party dari tahun ke tahun itu biasanya itu Mbak, makan-makan. Jadi dikumpulkan, habis itu pengenalan dulu baru makan. Nggak langsung main catur ya? Enggak. Enggak. Kalau pas main catur langsung
riskan soalnya kan masih baru kenal, masa udah langsung kayak mata kuliah, masa baru masuk langsung mata kuliah, gak usah pengenalan dulu berapa Langsung SKS. stres gitu iya. ya, belum dilatih udah tiba-tiba disuruh main gitu Iya. kan. Kalau tadi udah ada welcome party, ada juga pelantikan gitu kan, Iya. ada juga musyawarah MA anggota. gitu. Pernah nggak sih teman-teman UKM catur ini melakukan kegiatan selain berlatih catur, misalnya kayak jalan-jalan keluar kota atau mungkin sekedar refreshing karena pernah terlalu sering bermain catur atau seperti apa? Refreshingnya itu bertanding sambil refreshing. Wow, justru malah bermain catur itu merupakan refreshing bagi teman-teman UKM catur ya. Iya. Jadi ada waktu seling lah istilahnya. Ketika kita bertanding keluar kota, diselingkan untuk berapa hari kita refreshing kayak gitu, Pak. Jadi memang kalau mau mau bergabung silahkan. Nanti ada waktu tersendiri. Jadi kita kasih reward bagi anggota yang aktif, akan diikutkan ke turnamen sebagai bentuk bentuk pengimplementasian dari struktur organisasi kita. Nanti dari situ akan refreshing istilahnya. Kalau teman-teman Bisa. UKM catur ini, kalau misalnya ini kan olahraga ya, Iya. sebenarnya olahraga pikiran. Kalau kita tahu olahraga itu biasanya kalau misalnya nggak latihan terus, nanti kemampuannya, kompetensinya akan semakin menurun. Kalau di catur sendiri gitu nggak sih? Kalau misalnya kita nggak sering-sering, atau mungkin kita berhenti latihan berapa hari ini, nanti tiba-tiba ada yang membeku gitu, misalnya otak kita seperti apa. Jadinya kemampuan untuk bermain catur tuh mulai berkurang. Kalau dari itunya sih pasti, Mbak. Soalnya kan kalau dari catur sendiri kan mengasah otak. Jadi semakin diasah otaknya itu semakin tajam, sama kayak pisau. Kan kalau pisau itu semakin diasah kayak gitu kan semakin tajam. Kalau habis main catur bisa nggak sih bikin kita jadi orang pinter? Atau misalnya ya kita tiba-tiba keseringan main catur, akhirnya otak kita jadi encer nih, jadi sering mungkin bisa menghitung dengan cepat atau seperti apa. Ada dampak lain nggak sih dari bermain catur ini? Karena ini kan olahraga pikiran ya. Kalau saya ada sih, Pak. Dari cara menghitung itu mesti ada. Terus cara menganalisa di kehidupan itu pasti ada. Jadi kita tidak mempunyai tidak hanya satu plan rencana di kehidupan, itu mesti ada banyak efek dari bermain catur sendiri kayak gitu. Kalau Mbak Nurul sendiri ada dampak lain atau mungkin efek lain nggak sih dari bermain catur? Ada. Apa Jadi itu? efeknya tuh kita bisa mahir matematika dan bahasa Inggris, karena buku-buku catur itu kebanyakan bahasa Inggris tuh, dan bisa menganalisa kehidupan. Kan di dalam catur kita menghitung langkah untuk membunuh raja ini berapa langkah, butuh berapa langkah. Jadi seperti matematika, kita harus dapat berapa step untuk dapat satu jawaban itu. Justru itu yang dilatih ya, akhirnya mungkin ngefek kalau misalnya mau menghitung jadi lebih cepat, mungkin belajar bahasa Inggris juga lebih jago karena sering membaca buku bahasa Inggris. Ternyata dampaknya tidak hanya atau efeknya tidak hanya ketika bermain catur, tapi juga di luar atau bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Berbicara mengenai UKM nih, pasti ada juga kompetisi yang diikutin oleh teman-teman UKM, khususnya catur. Catur sendiri udah mengikuti berapa banyak kompetisi sih? Kalau UKM udah 5 ya. Itu kompetisi antar mahasiswa, tahunan sama nasional umum gitu. Kalau Mbak Nurul sendiri pernah mengikuti semua kompetisinya atau justru di luar sana lebih sering mengikuti kompetisi? Di luar pernah sering mengikuti kompetisi gitu. Udah dapat prestasi apa aja nih? Banyak. Yang paling tinggi, yang paling berkesan? Yang paling tinggi, yang paling berkesan itu tahun kemarin. Itu saya dapat medali, 3 medali Porprov. Itu medali pertama dari catur kilat, dapat medali emas. Catur cepat dapat medali perunggu. Catur klasik dapat medali perunggu. Jadi 3 medali. Semua kategori dimenangkan oleh dapatkan medali semua ya oleh Mbak Nurul. Itu yang paling berkesan. Di luar itu udah berapa banyak prestasi yang diraih oleh Mbak Nurul sendiri? Banyak sekali. Banyak sekali, ya Allah, keren. Atau itu bentuknya, atau mungkin ada prestasi yang paling gede atau mungkin hadiah yang paling besar yang didapatkan selama bermain catur tuh apa sih? Ada. Saya pernah dapat sepeda motor. Dapat sepeda motor cuma dengan bermain catur, hanya dengan menggunakan, nggak hanya sih sebenarnya, menggunakan otak itu juga susah ya, perlu dilatih, dan itu bisa menghasilkan gitu ya. Keren loh. Kalau Mas Fatih sendiri udah pernah mengikuti berapa banyak kompetisi? Kalau kompetisinya banyak sih, Mbak. Termasuk dari antar mahasiswa kan itu mesti tiap tahun kan, kayak turnamen Petracis Competition, terus turnamen catur Raja Brawijaya UB, terus turnamen
turnamen yang di UM itu. Mhm. Cakrawala UM, terus Mhm. ada yang di UNER juga kayak gitu. Untuk yang paling berkesan sih yang pas ada di Bandung, soalnya 9 besar kayak gitu. 9 besar, Iya. masuk 19. Ada nggak sih rival atau mungkin lawan yang paling berat bagi teman-teman, atau mungkin Mas Fatih dulu deh. Ada nggak sih, oh mungkin mahasiswa UM nih paling berat nih dilawan? Kalau dari mahasiswanya sih gak berat sih, Pak. Cuman kitanya aja yang males kayak Oh gitu. gitu, justru Iya. kita nggak bisa melawan mereka karena kita kurang berusaha Iya, gitu kurang ya. Kalau dari berusaha. Mbak Nurul sendiri sama nggak? Atau mungkin ada nih yang diincer, wah orang ini harus dikalahkan atau seperti apa? Sebenarnya kalau orang ini harus dikalahkan itu kan tergantung mindset kita, Mhm. cara berpikir kita. Sebenarnya semua orang itu bisa dikalahkan, Mhm. termasuk master. Kalau dia melakukan kesalahan, dia tetap Mhm. bisa kalah gitu. Berarti pintar-pintar kita menganalisa lawan gitu Iya. ya. Kalau tadi berbicara mengenai kompetisi, pasti ada persiapan nih yang dilakukan oleh teman-teman ketika mengikuti kompetisi. Bentuk persiapannya seperti apa? Ataukah harus latihan 24 jam atau seperti apa? Kalau mengikuti kompetisi seperti mengikuti kompetisi mahasiswa antar mahasiswa gitu ya, Mhm. itu kita adain seleksi 1 UKM gitu. Kita ambil misalnya 5 orang gitu ya. Mhm. Setelah diambil 5 orang, kita adain latihan intensif selama 2 minggu atau 1 bulan untuk persiapan menghadapi lawan-lawan yang akan ditandingkan nanti. Yang diberikan atau mungkin materi yang diberikan kepada pelatih itu akan berbeda nggak sih dengan latihan-latihan biasa? Tetap sama, Tetap cuman sama ya. lebih ke nanti lawanmu ada ini gitu. Nanti kamu pakai ini gitu ya. Gitu. Jadi kita disettingin sama pelatihnya gitu. Berarti lebih bisa memahami karakteristik lawan sendiri. Kalau Mas Fatih sendiri, ada nggak sih persiapan khusus yang dilakukan sebelum mengikuti kompetisi? Ada, Pak. Apa itu? Duit, doa, usaha, ikhtiar. Oke, duit, doa, usaha, ikhtiar. Iya. Itu doanya seperti setiap hari gitu, usahanya juga setiap hari. Iya. Gimana duit? Kenapa bisa menjadi duit gitu ya? Iya, kan kita setiap 5 waktu kan udah kita doa. Heeh. Ikhtiarnya sudah UKM. Mhm. Terus dari pelatih sendiri udah dikasih intensif selama 1 bulan ketika sudah diseleksi kayak gitu. Tinggal ketika doa usaha udah selesai, tinggal pasrahkan aja. Benar. gitu. Jadi juga bisa menjadi motivasi ya buat teman-teman ketika ingin mengikuti perlombaan apapun itu, ingat duit gitu ya. Doa, usaha, ikhtiar. Setelah ini kita akan bahas lebih banyak lagi tentang UKM Catur. Jangan lupa terus follow Instagram dari Radio Unesa dan juga subscribe dari YouTube Radio Unesa dan juga Facebook fanspage kami di Radio Unesa. Like, share dan subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi masih di Bincang Unesa Bisa dengan para atlet catur di sini, Mas Fatih dan Mbak Nurul. Aku mau tanya nih, penasaran, motivasi teman-teman atau Mas Fatih dan juga Mbak Nurul sendiri untuk bergabung di UKM Catur itu seperti apa? Mulai dari Mas Fatih dulu deh. Untuk motivasi sendiri sih itu, Pak, pengen prestasi. Akan tetapi ketika sudah prestasi, bagaimana mempertahankan prestasi sambil berorganisasi yang baik kayak gitu. Berarti motivasinya adalah pengen berprestasi, tapi ketika sudah tercapai prestasi ya bagaimana meningkatkan atau mungkin mempertahankan prestasi itu ya Mas ya. Kalau dari Mbak Nurul sendiri, apa yang menyebabkan Mbak Nurul yakin untuk bergabung di UKM Catur? Kalau aku lebih ke
di kategori catur, di permainan catur kan ada kategori perorangan sama beregu. Nah kalau beregu berarti kan kita butuh teman, butuh tim. Jadi motivasi aku untuk ikut UKMP catur itu karena aku ingin ikut turnamen beregu mahasiswa gitu. Berarti memang ada 2 kategori ya, Iya. individu dan beregu. Kalau tadi kembali lagi di kompetisi ya, kita ngobrolin lagi. Iya. Apa sih yang paling menyenangkan ketika mungkin Mbak Nur lebih suka beregu ya? Apa yang Iya. menyebabkan Mbak Nur akhirnya senang beregu lebih seru nih? Aku lebih senang beregu karena beregu itu berjuang bareng-bareng. Kalau perorangan kan sendirian, kita kalah sedih sendiri, menang tetap senang sendiri. Kalau beregu enggak, kita kalau beregu kalau kalah tetap ada yang dukung. Kalau kalah meskipun kita kalah tapi yang lain menang, kita tetap bisa nambah poin gitu. Oh gitu. Kalau misalnya beregu ini kan pasti menyatukan 2 kepala ya. Pernah nggak sih cekcok gitu sama lawan? Aku maunya ini ke sini, tapi kok kamu mikirnya ini ke sini, itu pernah nggak sih? Pernah, tapi kan kalau beregu itu kan misal ya satu tim itu ada 4 orang. Itu tetap kita main 4 papan, bukan 1 papan. Oh Jadi gitu. Berarti memang satu-satu sendiri ya, bukan Iya. satu papan dipegang 2 orang gitu enggak ya? Enggak. Oh gitu. Tapi mungkin yang mempengaruhi adalah penilaian dari poin sendiri. Iya. Kalau dari Mas Fatih nih, suka yang bermain individu atau beregu? Beregu sih, Pak. Tetap Soalnya beregu. kan kalau beregu itu lebih itu, Pak, lebih mengasihkan kayak gitu. Kita bisa ketemunya itu sama cewek juga kayak gitu. Oke, Mas, Nggak selain selalu cowok kan. Kalau individu itu mesti ada individu cowok, individu cewek kayak gitu. Kalau beregu ini campur. Jadi ada cewek, ada cowok kayak gitu. Karena mungkin kalau Mas Fatih kan cowok ya, kalau sama cewek mungkin lebih fresh, lebih Iya. encer gitu ya, mikirnya lebih senang gitu. Itu bisa menjadi motivasi karena saya pun begitu gitu. Iya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang suka duka. Apa sih suka duka Mas Fatih maupun Mbak Nurul sendiri ketika menjadi anggota UKM Catur ini? Kalau saya sih kalau sukanya sih semua suka, Mbak. Dari kegiatannya suka, dari orang-orangnya suka, dari pelatihnya atau tentor sebayanya suka juga. Jadi gak ada masalah istilahnya, Mbak. Kalau dukanya sih cuman itu harus PP ke Ketikta kayak gitu, Pak. Oh, karena Mas Fatih Iya, dari lidah dari gitu kan. lidah Tapi Wetan. semua terbayarkan ya, Iya. macet-macet, akhirnya ketemu teman-teman catur, akhirnya Iya, seneng lagi gitu. Kalau Mbak Nurul sendiri suka dukanya apa sih? Kalau aku nggak ada ya, sama. Semuanya tetap suka. Dan kalau dukanya mungkin karena waktu turnamen seleksi beregu atau perorangan kan kebanyakan banyak yang pingin beregu karena pengen berjuang bareng-bareng gitu. Jadi kalau aku dapat perorangan sedih gitu. Berarti memang semuanya sukanya beregu ya, sering Iya. sukanya bareng-bareng bersama-sama gitu kan. Gimana sih akhirnya memunculkan rasa kebersamaan, saling bisa bersama-sama, saling support di UKM Catur sendiri? Apa ada tips atau mungkin ada yang hal khusus yang dilakukan oleh teman-teman catur akhirnya bisa kompak bersama-sama? Sering berkomunikasi, sering main catur. Dan main catur sendiri nggak melulu yang fokus, bosen gitu, enggak, karena kita bisa bercanda-canda gitu kalau di luar turnamen gitu. Jadi catur itu tidak membosankan ya Iya. sebenarnya. Kalau dari Mas Fatih sendiri? Kalau saya sih sama, Pak. Untuk apa tadi namanya? Apa? Pertanyaan. Oh, saya kira sampai apa gitu kan. Enggak, bagaimana meningkatkan kebersamaan atau mungkin rasa solidaritas dari teman-teman UKM Catur? Kok jadi saya yang ditanya, saya jadi bingung ya Mas Fatih. Gimana nih kalau dari Mas Fatih sendiri? Ya gak selalu catur, Pak. Kita bisa nyanyi bareng, kita bisa sharing bareng maupun suka ataupun duka. Jadi kan teman-teman itu mesti ada masalah baik dari mata kuliahnya, baik dari kehidupan yang ada di kosannya kayak gitu. Kan kita satu tim. Jadi satu tim harus sama rata kayak gitu, Pak. Sama rata, sama rasa kayak gitu. Akhirnya bisa memunculkan sifat kebersamaan karena merasa susah bersama gitu, akhirnya Iya. bisa senang-senang bersama. Pernah nggak sih merasa, karena tadi kan latihannya Selasa Kamis ya? Iya, Selasa Kamis itu jamnya dari jam 7 sampai malam bahkan. Iya. Pernah nggak sih ngerasa kayak bingung mengatur waktu karena harus bermain catur dan juga berkuliah gitu? Pernah kerepotan nggak sih? Kalau saya sih enggak, Pak. Soalnya catur ini merupakan bagian dari kehidupan saya. Jadi kalau mau dibilang repot sih enggak repot juga. Soalnya kan kalau kuliah itu memang santai, enggak terlalu kayak pas waktu masa-masa SMA kayak gitu. Lebih sulit lah kalau masa SMA. Kalau udah kuliah kan nyantai. Cuman
bagaimana memanage waktu antara tugas sama latihannya kayak gitu, Pak. Kalau pas misalkan keteteran bisa-bisa agak cepet-cepet lulus kayak gitu. Berbicara mengenai manajemen waktu, bagaimana akhirnya Mas Fatih ini bisa manajemen waktu dengan baik? Boleh dong diberikan tips kepada teman-teman antara bisa latihan, sparring dan juga berkuliah bahkan mengerjakan tugas. Kalau saya sih lebih ke arah jam kosong. Jadi kalau memang ada jam kosong di sela-sela latihan catur, kita diberikan waktu untuk mengerjakan tugas. Jadi enggak selalu ayo latihan. Enggak. Silahkan yang mau latihan. Kalau memang ada tugas enggak apa-apa. Dikerjakan. Ya, Tapi tetap dikerjakan bersama-sama di ya. UKM. Kalau dari Mbak Nurul sendiri, ada nggak sih tips manajemen waktu dengan baik supaya nggak kerepotan gitu mengatur waktu antara bermain catur dan juga berkuliah? Nggak bakal kerepotan karena menurut aku catur itu sebagai media untuk refreshing, untuk senang-senang di sela-sela bosen nugas, bosen kehidupan kampus gitu. Jadi catur nggak menghalangi Mbak Nurul maupun Mas Fatih kan. Saya juga sampai kerepotan ngomongnya. Mbak Nurul dan Mas Fatih merasa nggak kerepotan dengan adanya catur, justru malah refreshing, terbantu menjadi lebih tenang, lebih segar gitu ya pikirannya. Terakhir nih sebelum kita menutup, ada nggak sih yang ingin dibagikan kepada teman-teman? Bagaimana, apa manfaatnya catur ini gitu kan? Atau mungkin biar teman-teman ini tertarik untuk bergabung di catur. Boleh dari siapa dulu nih? Mbak Nurul. Manfaatnya kita bisa mahir matematika, bisa lancar berbahasa Inggris, bisa mengerti lika-liku kehidupan karena di catur kan ada lika-liku, ada langkah gini ya, langkah ini gitu. Terus bisa belajar berorganisasi juga tuh. Kalau Mas Fatih? Kalau saya sendiri sih masuk dulu baru tahu rasanya kayak apa kayak gitu. Berarti yakin teman-teman harus masuk dulu, rasakan dulu di catur ini seperti apa menyenangkannya, nanti pasti nyaman, akhirnya bisa bertahan di catur dan juga berprestasi ya Mas ya. Gimana sih caranya teman-teman biar bisa bergabung di UKM catur ini? Kalau kita tahu kan sekarang biasanya kan ada kampus gitu ya, kalau expo kampus gitu kan, expo UKM. Kalau sekarang kan mungkin belum ada ya kan di masa pandemi, kita nggak tahu nanti kayak gimana. Bagaimana sih teman-teman untuk mencari tahu informasi tentang UKM Catur sendiri? Jangan lupa follow IG UKMP Catur Unesa. Nanti chat aja, tinggal chat DM admin, nanti biar didata oleh admin. Insya Allah jika udah masuk offline akan langsung dikumpulkan welcome party. Oke, berarti nih teman-teman yang penasaran, yang pengen tahu informasi sedalam-dalamnya tentang catur dan ingin bergabung, langsung saja cari di sosial media Instagram dari Catur Unesa, UKM Catur Unesa, UKMP Catur, dan langsung direct message adminnya, bilang Mas aku pengen bergabung gitu, pasti nanti langsung direspon dengan baik oleh teman-teman atau kakak-kakak dari UKM Catur sendiri. Kalau dari UKM Catur ada nggak sih jargon atau mungkin slogannya? From zero to hero. Itu ada ini nggak? Pemantiknya enggak? Apakah saya harus bilang UKMP Catur gitu? Ada. UKMP Catur Unesa 2020 from zero to hero. Nanti saya yang bilang UKMP Catur ya. Iya. Mbak Nurul dan Mas Fathi bisa menjawab dengan semangat yang membara. Oke? UKMP Catur Unesa 2020 ya? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak salah ngomong ya. UKMP Catur Unesa 2020 from zero to hero. Yeay. Bener ya, semoga UKM Catur ini bisa terus berprestasi dari bawah, belajar sampai bisa berprestasi banyak. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga nggak kapok ya di sini. Kita ngobrol lagi nanti. Terima kasih. Itu tadi perbincangan saya dengan UKM Catur. Jangan lupa terus subscribe YouTube kita di Radio Unesa dan follow di Instagram kita di Radio Unesa dan Facebook kita di Radio Unesa. Sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya.